Apa yang membuat orang kemudian merasa terganggu? Jadi mohon kepada Gubernur Pak Ridwan Kamil. Shalom teman-teman, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kalian semua, dan semoga semua teman-teman berada dalam keberkatan dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa mengasihi kita semua. Nah teman-teman sekalian, lagi-lagi terjadi pelarangan kegiatan peribadatan Kristen. Dan karena itu teman-teman, sebelum kita menonton sama-sama video ini, saya meminta kepada teman-teman sekalian untuk bijaksana dalam hal memberikan komentar. Terima kasih teman-teman, mari kita memperhatikan sama-sama videonya. Dibina. Apa yang terjadi? Ya kita juga punya hak juga Pak Donbri. Iya, punya sama hak juga kan, kita sama-sama. Maksudnya hak Bapak dalam hal melarang kami rumah kami. Undang-undang adalah rumah tidak boleh karena ada ibadah. Iya, aturannya apa, Pak? Aturannya dari mana? SK2 Menteri Pendirian, ya ampun. Bukan aturan kita ibadah. Astaga. Ibadah otomatis monggo Inilah Indonesia. sama warga. Sudah merdeka tapi hak kami diambil untuk ibadah. Tapi saya tidak pernah meminta Bapak Ibu mohon tanda tangan untuk berikan rumah ibadah. Saya tidak pernah. Kenapa? Karena tugas dari pimpinan sebagai pembina iman, Pak. Saya sadari di sini nggak ada gereja, tidak ada. Ini bukan gereja, enggak. Betul. Tapi ternyata bagian di sini adalah fungsi rumah Pak Donbri diperuntukkan untuk giat itu gitu loh. Masalahnya Ini Pak, saya juga keadaan tinggal di sini, Pak. Indonesia. Itu yang nggak ditanggung lagi. Iya. Pak, fungsi rumah itu yang kemudian Dulu pernah tahun 2015 saya kan menjadi kasih fungsi solusi. kegiatan itu. Solusinya apa, Pak? Waktu Bapak datang di pihak di Kadus, kan saya bilang, saya ini hanya ketempatan tempat saya. Ya, artinya apa? Jamaah dari Pak Donbri itu tidak mayoritas dari warga kita. Kalau mau, coba, karena di sini stakeholdernya ada RW 12, 13, 14. Bergilir. Kita lihatkan. Oh enggak, enak aja enggak bisa. Ini rumah-rumah kami Pak, enggak bisa. Bapak enggak bisa ambil hak kami. Enggak bisa begini. Ini hak untuk ibadah Pak. Ini hak untuk ibadah. Aja yang beda Ibu. Sekarang gini Bu, saya mengakomodir keluhan warga. Kenapa sih Pak RT cuma di sini doang? Suruh bergilir lah. Lihat reaksi daripada warga RW 12, 13. Kita itu. Bapak bisa jamin keamanan kalau Loh, begini, jangan Pak? saya. Loh, kan Bapak yang suruh gilir. Itu saya menjamin warga. Ini keadaan. Ini Pak RT. Saya jujur, Pak, kalau saya sebagai pembina iman menunjukkan teladan yang baik kepada jemaat binaan. Kalau mau main istilahnya kumpul-kumpul massa bisa saja, Pak. Cuman saya nggak kehendaki seperti itu karena masih toleran istilahnya kan begitu. Ya, makanya itu sudah karena itu, Pak. Bahaya buat Bapak nanti. Iya. Enggak, karena banyak begini, Pak. Banyak yang ormas juga mendukung kami, namanya intoleran kalau melarang kami ibadah. Masalahnya kalau memang warga melarang untuk ada pembinaan iman, fasilitasi, Pak. Itu urusan Pak Donbri dengan pihak politika. Berarti kami ibadah itu urusan kami Pak. Tidak, ya udah Bapak tunjukin. Silakan dengan pihak Iya. Maksud tidak mau mengganggu. Enggak, saya mau lihat tunjukin data undang-undang yang melarang ibadah di rumah. SKB 2 Menteri berbicara 90/60. Itu perizinan. Bapak Pak. ini RT masa Bapak nggak mengerti tentang SKB 2 Menteri? Yang jadi masalah adalah para jamaah yang datang, bukan warga saya. Harus paham dong di situ. Loh ini warga Komtek, ini Geraha Prima Pak. Saya tanya, Nggak bisa. saya tanya, Pak Donbri tinggal di mana? RT berapa? RT 02. Jamaah Pak Donbri dari mana? Geraha Prima. RT berapa? Geraha Primanya Geraha RT Prima. berapa? Loh, Bapak ini Geraha Prima Pak. Ini bukan khusus RT. Ini kewenangan. Jangan emosi Pak, sabar. Ini kewenangan. Iya. Nggak bisa begitu. Tapi enggak, maaf Pak, ini ibadah, hak asasi manusia ini nggak bisa. Dan jamaah saya warga Geraha Prima. Pakai ibadah kalau mau rumah-rumah. Itu aja Pak. Oke, baik. Saya sudah dapat menunjukkan apa yang ditindakkan oleh warga dan apa yang ditindakkan oleh pihak Donbri dan para agamanya. Kesimpulannya belum menemukan bukti. Tidak ada Pak. Kesimpulannya seperti itu. Oleh karena itu kita harus sama-sama mematuhi apa yang disebut kenegaraan, apa yang disebut organisasi dan apa yang disebut pemerintahan. Oleh karena itu saya mohon nanti berbagai pihak dari MUI, mungkin ada perwakilannya, Mas Donbri, Sejing, Pak Donbri, Ibu, bentar Bu.
diundang oleh Pak Camat, Iya, Pak. kita hingga sampai ke tingkat musbida, Iya. mungkin hingga sampai ke tingkat provinsi dan seterusnya. Tolong sama-sama patuhi. Iya, pasti Pak. Karena walaupun bagaimana kita tidak bisa hidup di negara Republik Indonesia ini sendiri, tidak bisa. Iya. Ada pemerintahannya, apapun aturan itu berawal dari masyarakat sehingga disahkan oleh Dewan dan dibuat oleh pemerintah. Oleh karena itu saya minta kepada pihak setelah nanti saya menunjukkan bar Pak Dontus ini Pak Camat sama dari apa dan bagaimana kan sama-sama sudah mengetahui, bukan lagi dibuat oleh Pak Donses, dibuat oleh Pak RT, dibuat oleh warga atau dibuat oleh siapapun. Nah teman-teman sekalian, itu adalah cuplikan videonya dan memang kejadian seperti ini bukan pertama sekali terjadi. Baru beberapa waktu yang lalu juga terjadi pelarangan kegiatan peribadatan di daerah Bekasi. Dan saya juga sebenarnya heran mengapa orang-orang seperti ini merasa terganggu ketika melihat orang-orang Kristen melakukan kegiatan peribadatannya. Kecuali misalnya nih ya, kalau orang Kristen itu beribadahnya suara musiknya kedengaran sampai ke tetangga, atau kemudian fasilitas yang kita pakai adalah fasilitas mereka, ya wajar kalau misalnya mereka marah atau tidak boleh beribadah. Ini kan kegiatan peribadatan yang dilakukan dengan volume suara yang menurut saya selama saya mengikuti kegiatan peribadatan Kristen itu tidak mengganggu tetangga, teman-teman. Entah mengapa orang-orang seperti ini tidak nyaman ketika melihat orang lain beribadah. Kecuali kalau kegiatan peribadatan itu adalah kegiatan yang tergolong maksiat, maka itu sudah sepantasnya untuk dilarang. Tapi ini kan kegiatan peribadatan di mana-mana, setiap agama kegiatan peribadatannya pasti tujuannya adalah baik. Nah, melalui konten ini saya memohon kiranya agar teman-teman bisa terus men-share ini, supaya kiranya juga Pak Gubernur Pak Ridwan Kamil, karena beliau ini adalah Gubernur Jawa Barat, semoga beliau kiranya menanggapi hal seperti ini, karena ini udah berapa kali ya, beberapa bulan terakhir nih informasi atau berita yang saya ikuti sudah 3 kali nih. Sekitar beberapa bulan yang lalu baru, kemudian sekitar 2 minggu yang lalu lagi baru nih, ini informasi yang dapati lagi, ada lagi larangan kegiatan peribadatan. Jadi mohon kepada Gubernur Pak Ridwan Kamil, kiranya Bapak berkenan untuk memperhatikan hal-hal seperti ini. Ingat bahwa orang Kristen juga warga negara Indonesia yang memiliki hak yang sama sebagaimana anggota masyarakat yang lain yang menganut agama non-Kristen juga memiliki hak untuk beribadah. Jadi mohon kepada para aparat juga kepada pihak-pihak terkait untuk kemudian menangani hal ini secara serius. Lagian apa salahnya sih kalau misalnya orang Kristen melakukan kegiatan peribadatan di rumah? Kecuali kalau misalnya kami orang Kristen ini minta-minta sumbangan untuk peribadatan kami kepada non-Kristen. Dan pada faktanya orang Kristen tidak pernah melakukan hal demikian. Jadi mengapa kemudian sekelompok orang merasa terganggu ketika agama Kristen melakukan kegiatan peribadatannya? Kalaupun misalnya itu dilakukan di rumah, ini kan masa pandemi. Lagian kecuali kalau misalnya mereka menggunakan speaker, kemudian meletakkannya di depan rumah, dan mereka bernyanyi sekeras-keras mungkin, kemudian orang-orang sekeliling terganggu, ya itu bisa saja dilarang. Tetapi kan ini dilakukan di dalam rumah. Apa yang membuat orang kemudian merasa terganggu? Jadi terima kasih teman-teman, mari kita terus dukung dalam doa, supaya hal-hal seperti ini kiranya Tuhan boleh campur tangan, dan kepada saudara-saudara kita yang mengalami diskriminasi seperti ini, kiranya Tuhan Yesus saja yang memberikan mereka kekuatan dan Allah Roh Kudus yang terus menghibur hati mereka. Terima kasih teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati, dan saya ingatkan lagi, tetap bijaksana dalam hal menanggapi hal seperti ini. Haleluya. Shalom.